Maukah kamu menikah denganku Rinjani? Rivaldo berlutut dengan satu kaki dan mengulurkan kotak bludru itu di depan Rinjani. Syok luar biasa, Rinjani menutup bibir dengan kedua telapak tangan. Kamu butuh waktu untuk memikirkan jawabannya. Rivaldo menyeringai. Membuat Rinjani nyaris menonjok wajahnya. Seringai kamu tuh nyebelin. Pake banget. Jadi gimana? Lamaran dari pria yang memiliki seringai nyebelin ini diterima atau tidak? Diterima. Rivaldo tersenyum. Meraih tangan Rinjani dan menyelipkan cincin jari kiri manisnya. Tepat setelah itu Rinjani langsung menghamburkan diri memeluk Rivaldo yang masih berlutut. Senyum Rivaldo semakin mengembang. Memeluk punggung Rinjani dengan kedua tangan kekarnya, berdiri dan memutar tubuhnya. Rinjani tertawa kecil dan mengeratkan pelukan. Aku mencintai. Aku sangat mencintaimu. Aku juga sangat mencintaimu, Mas. Aku sangat menunggu momen ini. Terima kasih melamarku dengan cara ini. Terima kasih sudah mengingat keinginanku di masa lalu dan mewujudkannya. Rivaldo melepas pelukan. Selama berhari-hari ini Rivaldo berpikir keras. Bagaimana cara melamar Rinjani dengan cara manis, yang akan dia ingat seumur hidup. Di restoran mahal, di kapal pesiar, di pantai, menyewa ballroom hotel, atau apa. Setelah berpikir keras Rivaldo teringat momen ini. Momen 7 tahun yang lalu saat Rinjani ingin dilamar di tempat ini. Ah, dia masih sama seperti dulu, masih sederhana dan manis. Aku sudah mengatur semuanya 2 minggu lagi kita menikah. Hah? 2 minggu lagi? Aku sudah menyusun rencana pernikahan kita sejak 1 bulan yang lalu. Sekarang persiapan sudah 90%. Tinggi menunggu kamu fitting baju. Rinjani speechless. Kejutan dari suaminya ini sangat-sangat mengejutkan. Pede sekali kamu. Iya, kalau aku terima lamaran kamu, kalau enggak, bisa sia-sia 90% persiapan kamu itu. Tapi kamu menerimaku. Ya iya sih tapi. Rivaldo tertawa. Menarik perempuan cantik itu kembali dalam pelukan dan mendekap erat. Kalaupun ditolak, aku paksa. Atau aku culik saja. Kamu mau aku culik terus aku bawa kemana? Kemana aja asal bersama Mas penculik. Hei, nggak boleh begitu Kamu harus lapor polisi. Mana ada diculik tapi kesenangan. Rinjani tertawa, tapi penculiknya ganteng, gimana dong? Aku udah terlanjur jatuh cinta. Obrolan manis itu dilanjutkan dengan makan jagung bakar, yang sudah dingin. Tapi karena makannya berdua terasa nikmat. Kabar pernikahan Rinjani dan Rivaldo disambut baik oleh William dan Evelyn. Karena William juga sudah merestui Rinjani menjadi menantunya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan atau ditakutkan. Beliau justru membantu Rivaldo membuat pesta pernikahan yang megah. Hari ini Rinjani ingin fitting baju, namun tertahan sejenak saat bertemu dengan Amora yang ingin menemui Rivaldo. Mas Rivaldo belum pulang, ucap Rinjani. Terus kemana? Di kantor dia nggak ada. Aku juga nggak tahu. Aku telepon sebentar ya. Nggak usah. Amora mendudukkan pantatnya dengan kasar di sofa. Mau minum sesuatu? Rinjani ikut duduk di samping Amora. Ini pertemuan kedua mereka setelah di rumah sakit waktu itu. Rivaldo melarang Rinjani keluar rumah. Katanya khawatir. Rinjani baru keluar rumah sakit. Padahal Rinjani sudah merasa baik-baik saja. Dia bahkan bisa berlari 100 meter. Nggak usah. Oh ya. Amora menegakkan badan. Soal Samuel. Aku ingin minta maaf atas namanya. Iya, gak apa-apa. Aku sudah gak apa-apa sekarang.
Tapi maaf ya, aku belum bisa membujuk Mas Rivaldo melepaskan Samuel. Amora memiringkan kepala menatap intens wajah Rinjani sampai Rinjani salah tingkah sendiri. Kenapa minta maaf? Jelas-jelas kamu korban dan Samuel pelaku. Kalau aku jadi kamu, aku akan menyuruh Rivaldo membunuh Samuel. Rinjani mendelikan mata. Kenapa? Karena dia sudah mencelakaiku. Membuatku terbaring di rumah sakit dan hampir kehilangannya. Aku bukan orang yang pemaaf, Rinjani. Tapi sepertinya aku harus bersyukur. Karena kamu orang yang Samuel celakai. Kamu seperti sosok malaikat yang baik hati, aku nggak ngejel ya. Aku serius bilang gitu. Kamu memang baik, pantas aja si sialan Rivaldo itu jatuh cinta padamu. Kalau aku cowok mungkin aku jatuh cinta padamu juga. Rinjani hampir tersedak salivanya sendiri. Membuat Amora tertawa. Soal hubunganku dan Rivaldo kamu nggak usah khawatir. Ibaratnya kalau di dunia ini cuma ada aku dan Rivaldo, lebih baik aku mati jomblo daripada aku harus menikah dengan Rivaldo. Rinjani tersenyum. Di tengah pembicaraan mereka tiba-tiba ponsel Rinjani berdering. Mas. Sayang, sebentar lagi aku pulang, kamu mau sesuatu? Enggak, Mas, aku nggak mau apa-apa. Boleh aku bicara? Tanya Amora. Boleh. Rinjani menyerahkan ponselnya pada Amora. Rival, aku mau bicara. Terdengar hembusan nafas panjang. Ya udah, temui aku di restoran biasa. Oke. Amora menyerahkan ponselnya lagi pada Rinjani. Mungkin Rivaldo pulang telat malam ini. Tenang aja, nggak aku apa-apain kok. Iya. Setibanya di restoran, Amora langsung menuju ke tempat reservasi yang sudah disiapkan oleh Rivaldo. Menunggu di sana selama beberapa menit, namun Rivaldo tak kunjung datang juga. Pokoknya hari ini aku harus bisa membujuk Rivaldo. Sudah cukup lama dia menahan Samuel. Setiap hari Amora was-was dan khawatir. Menebak-nebak sendiri siksaan apa yang Rivaldo berikan pada Samuel. Katanya tidak akan dibunuh. Tapi jika terus disiksa setiap hari pasti akan berakibat buruk pada fisik dan psikisnya. Duh, kenapa kamu sebodoh itu sih? Kemana perginya otak cerdasmu? Seharusnya sebelum bertindak berpikir dulu. Apalagi lawanmu Rivaldo. Jelas kamu tidak akan menang. Amora sering mendengar cinta itu buta. Cinta menghilangkan logika. Jika sudah tergila-gila rela melakukan segalanya. Tapi kenapa harus sebodoh itu? Amora tidak berhenti merutuk. Rivaldo juga kenapa lama banget sih? Atau jangan-jangan dia ngerjain aku lagi? Amora merogoh ponsel di dalam tas. Hendak menelpon Rivaldo. Namun tiba-tiba pintu terbuka. Akhirnya datang juga, aku sudah menunggu kamu dari Kalimat Amora terhenti. Refleks bangkit dari kursi saat melihat seseorang yang datang. Bukan Rivaldo melainkan seseorang yang Amora rindukan selama berhari-hari ini. Samuel. Selamat sore, Bu Amora. Suara itu. Senyuman itu. Samuel. Samuel berjalan mendekat. Mengeluarkan tangan yang tersembunyi di belakang punggung dan mengulurkan sebuket mawar merah. Untuk Bu Amora. Amora mengerjapkan mata beberapa kali. Meyakinkan diri tidak salah lihat bahwa sosok di depannya ini adalah Samuelnya. Iya, dia Samuel. Meskipun tubuhnya lebih kurus dan terdapat beberapa lebam, secara keseluruhan dia terlihat baik. Bu Amora, aku kembali. Aku baik-baik saja. Baik-baik saja. Tapi aku nggak baik-baik saja. Amora mengambil buket mawar itu dan memukulkan berulang kali pada lengan, dada dan wajah Samuel. Bukannya merasa sakit,
Samuel justru tersenyum. Nyebelin. Aku menunggu kamu dengan khawatir. Terus tiba-tiba kamu muncul sambil cengar-cengir gitu. Maaf sudah membuat Bu Amora menunggu dan khawatir. Enggak, aku maafin. Samuel menahan pergelangan tangan Amora dengan lembut. Memandangi wajahnya lekat-lekat. Wajah yang dia rindukan selama berhari-hari ini. Aku pulang. Aku pulang, Bu Amora. Detik itu juga air mata Amora tumpah. Mencengkeram kerah kemeja Samuel dan menangis sejadi-jadinya. Samuel menarik tubuh rapuh itu dalam pelukan dan juga meneteskan air mata. Ah, aneh, meskipun disiksa berhari-hari oleh Rivaldo, Samuel tidak menangis, tapi sekali melihat Amora menangis air matanya tak tertahan. Maafkan aku. Nggak akan aku maafin. Peluk lebih erat lagi. Samuel tersenyum dan mengeratkan pelukan. Amora ingin pulang ke rumahnya sendiri, tapi tiba-tiba mendapat telepon dari papanya dan meminta pulang. Amora malas sekali. Tapi karena mamanya yang memohon, Amora tidak punya pilihan lain. Kamu tunggu di sini ya. Samuel mengangguk. Kiss-nya dong. Amora mengembungkan pipinya. Samuel dengan senang hati memberikan kecupan manis. Perasaan Amora lebih ringan sekarang. Rasanya siap menghadapi apapun, rintangan apapun. Ada Samuel di sampingnya. Laki-laki yang selalu mendukung dan tidak akan pernah meninggalkannya. Akhirnya pulang juga, ucap Lukman yang duduk di sofa. Nak, duduk sini, panggil Marisa dengan suara lembut seperti biasanya. Kak, Dion juga ada di sana, adiknya yang selalu tersenyum hangat padanya. Seandainya papanya tidak membeda-bedakan mereka, Amora pasti sangat dekat dengan Dion. Remaja berusia 17 tahun itu sangat menyayanginya, Amora tahu itu. Ada apa, Pak? Nanti malam ikut Papa dinner dengan salah satu kolega Papa. Dalam rangka apa, Pak? Papa ingin menjodohkan kamu dengan anak teman Papa. Bukan hanya Amora yang terkejut, Marisa dan Dion pun sama terkejutnya sampai menoleh pada Lukman. Kenapa, Pak? Kamu masih tanya kenapa? Kamu gagal mendapatkan Rivaldo. Umur kamu juga sudah tua. Mau jadi orang tua kamu. Kenapa Papa nggak pernah menanyakan keinginanku? Kenapa Papa langsung memutuskan sepihak tanpa bertanya dulu padaku? Kamu masih anak Papa. Papa yang memutuskan pilihan kamu. Papa menganggapku anak. Yakin, Pak? Apa perlakuan Papa selama ini pantas disebut sebagai seorang ayah sampai Papa memanggilku seorang anak? Amora. Aku lelah, Pak. Aku sangat-sangat lelah, lirik Amora dengan suara putus asa, frustasi dan hilang harapan. Setiap hari Amora selalu berharap papanya berubah. Sedikit saja mau menghargainya sebagai seorang anak. Namun semakin kesini papanya semakin arogan. Sampai Amora merasa tidak pernah selelah ini. Bilang apa kamu? Lelah. Harusnya Papa yang mengatakan itu. Papa lelah memiliki anak tidak berguna seperti kamu. Coba saja kamu terlahir sebagai anak laki-laki. Papa menyesal membiarkan kamu hidup. Baik, Amora berdiri, aku akan menghapus penyesalan Papa. Papa ingin aku pergi kan? Papa sudah muak memiliki anak perempuan sepertiku kan? Baik, aku akan pergi. Aku tidak akan pernah menginjakan kaki di rumah ini. Silakan, hapus namaku dari kartu keluarga, seperti yang selalu Papa ancamkan untukku. Aku bisa berdiri dengan kakiku sendiri. Berani kamu ngomong begitu setelah semua pengorbanan Papa? Pengorbanan? Sebutkan satu saja pengorbanan apa yang pernah Papa lakukan untukku. Lukman membuka mulut, hendak langsung menjawab. Namun tidak tahu harus menjawab apa. Karena dia tidak pernah melakukan apa-apa untuk putrinya.
Lihat kan apa tidak bisa menjawab. Tenang saja, Pak, mulai sekarang Papa tidak akan pernah melihatku lagi. Papa bilang jangan bicara begitu. Plak. Lukman kehilangan kendali. Tangannya terayun ingin menamparkan Amora, namun Marisa berdiri sehingga tamparan itu mengenai pipinya. Ma, Amora tersentak, begitu juga Dion yang terkejut. Namun, ekspresi Marisa menunjukkan yang sebaliknya. Tidak terlihat kesakitan. Justru mengekspresikan keberanian menatap pada laki-laki arogan di depannya, suaminya. Jangan pernah menyakiti putriku. Iya, putriku. Amora adalah putriku sendiri. Cukup kamu terus merendahkan putriku. Aku juga sudah muak dengan tingkah kamu. Sekarang lakukan semua yang kamu inginkan, Pak. Aku tidak peduli lagi. Apa maksudmu, Marisa? Aku akan pergi dari rumah ini. Aku ingin bercerai. Cerai. Lukman tertawa, jangan bicara omong kosong Marisa. Pak. Dion tak tahan lagi. Segera menarik kedua perempuan yang amat dia cinta itu menjauh dari papanya. Sebelum papanya semakin mengamuk dan melukai mereka. Kamu juga berani melawan papa. Aku juga sudah lelah, Pak. Lelah dengan semua tekanan papa. Berkali-kali bilang aku nggak mau bersaing dengan Kak Amora. Aku nggak mau jadi CEO. Aku punya cita-cita dan impian sendiri, tapi papa nggak pernah mau mendengarku. Cita-cita. Cita-cita apa yang lebih baik selain menjadi pewaris perusahaan papa? Kamu tinggal belajar dan menjadi penerus papa. Apa susahnya? Kak Amora lebih pantas, Pak. Kamu. Berani kamu terus menjawab papa. Sudah cukup. Marisa berteriak saat Lukman mengambil ancang-ancang seperti ingin memukul Dion. Sudah cukup. Kami akan pergi. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan, Pak. Marisa menggandeng kedua tangan anaknya dan membawa pergi dari sana. Kalian benar-benar pergi. Silakan pergi. Kita lihat. Kalian tidak akan bisa apa-apa tanpaku. Lukman berteriak histeris dan murka. Selain bekerja di perusahaan papanya, Amora juga memiliki perusahaan sendiri yang bergerak di bidang ekspor dan impor. Amora menyediakan jasa bagi perusahaan-perusahaan yang ingin bukan ekspor dan impor namun masih kesulitan. Dia sudah mulai bisnis ini sekitar 2 tahun yang lalu. Sekarang bisnisnya semakin berkembang pesat. Jadi, keluar dari perusahaan papanya dan dicoret dari kartu keluarga tidak berpengaruh besar bagi Amora. Justru papanya yang akan mengalami kerugian besar karena Amora adalah ikon perusahaan. Buktinya setelah Amora keluar dari perusahaan, banyak kolega-kolega yang memutus kontrak kerja perusahaan papanya. Bahkan banyak investor yang mengajak Amora mendirikan perusahaan sendiri dengan Amora sebagai CEO. Apa? Putus kontrak lagi? Lukman marah besar. Kemarahan dia tunjukkan pada Amora dan dia melampiaskan pada para pegawai. Kenapa? Kenapa bisa sekacau ini? Saham perusahaan pun semakin menurun. Status Lukman di perusahaan ini sebagai CEO. Dia memiliki kendali penuh atas perusahaan ini. Namun tanpa dia sadari, saat dia leha-leha dan berpikir perusahaan besar karena di bawah kepemimpinannya, ternyata dia salah. Amora lah yang mengendalikan. Amora lah yang berjasa paling besar. Para kolega dan investor lebih mempercayai Amora daripada perusahaan itu sendiri. Kita meminta Bu Amora kembali bekerja di perusahaan Pak Lukman, ucap Tio sekretaris Lukman. Kembali? Tidak akan. Saya tidak akan pernah meminta Amora kembali ke perusahaan ini. Saya sudah menganggap Amora, Dion dan Marisa mati, saya tidak peduli lagi dengan mereka. Namun, lain di mulut lain di hati. Marisa,
Di mana kamu? Suamimu sudah pulang dan kamu tidak menyambutnya." Lukman berteriak begitu sampai di ruang tengah namun tidak mendapati Marissa. Biasanya Marissa selalu menyambutnya di depan pintu. "Marissa. Maaf, Tuan. Nyonya Marissa tidak ada di rumah." Seorang pembantu datang untuk memberitahu. "Lalu kemana dia?" "Dia pergi kemana tanpa izin dariku." "Maaf, Pak, 2 hari yang lalu Nyonya Marissa, Nona Amora dan Dendion meninggalkan rumah." Pembantu itu tampak bingung karena tuannya seperti tidak ingat. Padahal 2 hari yang lalu terjadi pertengkaran hebat di rumah ini. Secara tidak langsung Lukman juga yang mengusir mereka. "Ada yang Tuan inginkan? Saya akan menyiapkan untuk Tuhan," tanya Bibi dengan takut-takut karena wajah Lukman terlihat sangat marah. "Tidak perlu." "Baik, Tuan." Bibi undur diri dan kembali ke dapur. Lukman mengepalkan tangan. "Aku tidak peduli dengan mereka. Aku tidak akan merasa kehilangan. Lihat saja seminggu ke depan. Mereka akan kembali ke sini. Mereka tidak akan bisa hidup tanpaku. Tidak akan bisa."